Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sesi kedua ini setelah asar kita ambil fikih praktis. Itu dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'i Kitab wa Sunnah. Terakhir pembahasan kita tentang haid dan nifas dan istihadah. Dengan demikian berakhir pembahasan taharah. Kita masuk ke dalam pembahasan salat, Kitabus Shalah. Washtamilu ala 15 baban. Kitabus Salat dia meliputi 15 pembahasan. Bab yang pertama tentang definisi, keutamaan, serta kewajiban solat 5 waktu. Yang pertama adalah definisi dari solat. Solat secara bahasa artinya adalah doa. Secara syariat, ibadatun. Salat itu adalah ibadah. Dzatu aqwalin wa af'alin makhsusah. Ibadah yang memiliki perkataan dan perbuatan yang khusus. Muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim. Yang dibuka dengan takbir, yang ditutup dengan salam. Jadi solat secara syar'i ibadah yang memiliki perkataan dan perbuatan yang khusus, diawali, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berdasarkan pada definisi ini, kaitannya antara definisi solat secara bahasa dan syar'i. Secara bahasa, dia adalah doa. Secara syar'i itu apa? Ketika ada orang mengatakan, si fulan sedang solat, berarti si fulan sedang melakukan sebuah ibadah yang memiliki perkataan dan perbuatan yang khusus, diawali dengan takbir sampai diakhiri dengan salam. Hubungan antara definisi bahasa dengan syar'i, ternyata solat itu hakikatnya adalah doa. Kita melihat bahwasanya bacaan-bacaan yang ada di dalamnya adalah doa. Sehingga ada ulama mengatakan bahwa solat itu meliputi doa yang dua jenis atau dua macam. Doa itu memiliki dua macam. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah, doa artinya permohonan, permintaan. Doa ibadah yaitu permintaan yang dilakukan dengan cara ibadah. Yaitu ruku, sujud, duduk, berdiri, itu adalah ibadah. Puasa, solat, puasa, zakat adalah ibadah. Ketika kita, termasuk zikir adalah ibadah. Ketika kita melakukan ibadah, berarti kita telah memohon kepada Allah. Tapi permohonan kita ini dalam bentuk perbuatan. Sehingga dikatakan oleh ulama, permohonannya bilisanil hal, dengan lisan atau
dengan keadaannya. Maka berdiri, ruku, sujud, duduk itu adalah ibadah. Dan solat itu sendiri ada ibadah. Yang kedua, ibadah doa masalah, permohonan yang diajukan dalam bentuk meminta. Ya, berdoa dengan cara meminta. Seperti kita mengatakan misalkan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah kepadaku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan seterusnya. Nah, di dalam solat kita juga, dari awal setelah takbir kita berdoa sampai sebelum salam. Di mana kita mengatakan, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Di dalam Al-Fatihah kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ketika kita sujud, posisi yang terdekat seorang hamba dengan Rabbnya, waktu dia sujud maka perbanyaklah doa, kata Nabi. Sebelum salam kita juga berdoa. Semua bacaan yang kita lakukan, yang kita baca dalam solat kita itu adalah doa. Maka Ibnu Qayyim dia mengatakan sebaik-baik berdoa itu adalah dalam solat. Sebaik-baik berdoa adalah dalam solat. Maka kita harus sadarkan diri kita bahwa ketika kita solat, kita sedang memohon berdoa kepada Allah. Maka memohonlah dan bermunajatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kebanyakan dari kita kurang mengerti. Kebanyakan dari kita menganggap bahwasanya solat itu adalah muqaddimah doa. Sehingga solatnya cepat-cepat, malah dikatakan itu adalah rutinitas. Solat cepat-cepat, kemudian dia berzikir. Setelah berzikir, dia berdoa dengan khusyuk, dengan lama, malah menangis kadang-kadang. Ya, ini menunjukkan dia berdoa, kemudian melihat ada orang lain, dia solatnya khusyuk, tenang, berzikir, setelah itu dia berdiri, tidak doa. Maka orang ini mengatakan, itu solatlah lama, tapi tidak berdoanya setelah solat dah. Ya, ini menunjukkan bahwa dia memahami solat itu muqaddimah doa. Yang satu lagi, dia memahami bahwa doa yang sebenarnya itu adalah dalam solat. Ketika dia berhadapan dengan Rabbnya, mulai dengan takbir sampai dengan salam. Maka yang benar itu adalah doa itu pada saat kita solat. Dalam solat kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, solat itu adalah doa. Permohonan kita. Dia adalah ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Rincian ini akan disebutkan di bab-bab berikut ini. Keutamaan solat. As-salatu min akadi arkanil islami ba'da syahadatain. Solat merupakan rukun Islam yang paling kuat, yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Bal hiya amudul Islam, malahan dia itu adalah tiang agama. Tiang Islam. Waqad faradallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj fawqa sab'i samawat. Allah telah mewajibkan solat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Malam Isra dan Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Mi'raj naiknya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan itu semua dilakukan pada satu malam, berangkat setelah malam, pulang sebelum subuh. وذلك دليل على أهمية
ahamiyatiha fi hayatil muslim. Hal itu menunjukkan urgensi solat itu di dalam kehidupan muslim. Ya. Yani tingginya harga solat itu, besarnya keagungannya, karena dia diwajibkan di atas langit yang ketujuh. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu al-amrun faza'a ila salah. Nabi apabila dia ada sebuah perkara yang menimpanya, yakni pikiran, kegundah gulanaan, kesedihan, musibah atau yang lainnya, faza'a ila salah, dia berdiri bergegas untuk mengerjakan salat. Ya. Jadi kalau seandainya kita punya urusan, punya perkara berat sekali ke salat, kita dapat tantangan dari orang, dari manusia, pergi salat. Salat 2 rakaat. Inilah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Jadikanlah sabar dan salat itu penolong yang membantu. Mungkin kita punya problem, ya. Jangan kita mengadu kepada manusia. Masalah hidup, jangan kita mengadu kepada manusia. Kepada siapa kita mengadu? Kepada Allah yang Maha Kuasa. Musibah itu datang dari mana? Dari Allah sebagai ujian. Allah menguji kita. Lalu ketika itu ujian dari Allah, kita kadukan kepada manusia, berarti kita mengadukan ujian dari yang maha kuat kepada manusia yang maha lemah. Kita mengadukan Allah yang maha kuat kepada manusia yang tiada daya dan upaya. Kalau seandainya kita ditimpa musibah, ditimpa ujian, mengadu kepada Allah yang mendatangkannya, dialah yang akan menghilangkannya. Mohon kepada Allah. Mungkin suami lagi bermasalah, kurang baik dengan kita, dengan istri, atau suami dengan anak kurang baik, ngadu kepada Allah. Ya. Segera kita sholat. Sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Itu sholat mutlak namanya. Ya, sholat mutlak aja. 2 rakaat. Kita lakukan siang, kita lakukan malam. Sholat sunat mutlak yang malam lebih afdal daripada siang hari. Hanya saja kita tidak boleh mengerjakan pada waktu-waktu yang dilarang, yaitu setelah sholat isya, setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Dan waktu yang lain yang dilarang ketika matahari terbit sampai dia setinggi tombak di ufuk timur, seketika matahari di atas kepala, kemudian matahari yang hampir terbenam. Selebih dari itu silakan kita habiskan waktu kita untuk sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Allah memiliki para malaikat yang kerjanya hanya sholat aja. Ada para malaikat yang kerjanya hanya bertasbih saja. Maka jadikanlah sholat itu yang membantu kita. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat itu penolongmu. Bagaimana caranya? Ketika ada masalah, salat. Ketika ada masalah, salat. Kemudian
tentang keutamaan solat, dorongan untuk mengerjakan solat, terdapat hadis-hadis yang banyak. Di antaranya sabda Nabi SAW, as-salawatul khams, wal jum'atu ila jum'ah, wa ramadhanu ila ramadhana, mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Solat 5 waktu. Zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur. Solat 5 waktu. Jumat ke Jumat. Jumat sekarang ke Jumat berikutnya, Jumat berikutnya. Ramadan ke Ramadan, Ramadan kemarin ke Ramadan berikutnya, atau Ramadan sebelumnya ke Ramadan kemarin. Kita solat 5 waktu, kita solat Jumat, atau Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, menghapus dosa antara keduanya, antara solat dengan solat, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, majtunibatil kabair, selama dosa-dosa besar dihindari. Kalau kita hindari dosa-dosa besar, artinya tidak kita melakukan, selama tidak melakukan dosa besar. Kalau kita tidak melakukan dosa besar, maka amalan-amalan tadi bisa menghapus dosa-dosa kecil kita. Ya, solat ke solat. Tadi kita solat siang tadi kita solat zuhur, datang asar, solat kita lagi. Dengan kita mengerjakan solat zuhur tadi, kemudian solat asar, setelah itu dosa antara zuhur dan asar itu dihapus. Tadi kita solat zuhur asar, nanti kita solat maghrib. Solat antara zuhur asar dengan maghrib dihapus dosa-dosa kita. Dan begitu seterusnya. Subhanallah, ya. Ini keutamaan solat, di mana solat menghapus dosa-dosa kecil kita. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marratin hal yabqa min daranihi syai'un? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Apa kata Nabi memberikan pendekatan? Bagaimana pendapatmu, pandanganmu, kalau seandainya sebuah sungai yang mengalir ada di pintu rumah salah seorang di antaramu, ya, dan dia mandi setiap hari dari sungai ini 5 kali, apakah masih tersisa sedikit dari daki-dakinya? Artinya masih tersisakah daki-dakinya? Mereka mengatakan tidak ada lagi sedikit pun yang tersisa dari daki-dakinya. Setiap hari 5 kali. Subuh sholat mandi, zuhur mandi, asar mandi, maghrib mandi, isya mandi, begitu seterusnya. Ya. Yani begitu perumpamaannya, ketika kita sholat seakan-akan kita menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, di antaranya keutamaan wudu. Kita sudah mempelajari bahwasanya dosa-dosa itu gugur bersamaan dengan air wudu yang menetes. Qal, lalu Nabi mengatakan, fadzalika mathalus salawatil khamsah. Fadzalika mathalus salawatil khams yamhullahu bihinnal khataya. Begitu juga perumpamaannya seperti solat 5 waktu yang Allah menghapus dengan solat 5 waktu itu akan dosa-dosa. Yang ketiga, kewajiban solat. Faridatuha ma'lumatun bil kitab wa sunnah wal ijma'il ma'lumah min ad-din bid darurah. Kewajiban solat itu sudah diketahui dengan didasari oleh kitab dan sunnah serta ijma' yang diketahui satu perkara yang mau tak mau seorang muslim dia tahu itu adalah wajib. Allah berfirman, wa aqimus salah, tegakkanlah solat.
Dan ayat-ayat dalam hal ini sangat banyak sekali. Dalam surah Ibrahim ayat 31, "Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah." Katakan kepada hamba-hambaku, katakan bagi hamba-hambaku yang beriman, mereka menegakkan solat. Adapun dari sunnah, hadis Mi'raj. Hadis Mi'raj yang di dalamnya hiya khamsun wa hiya khamsuna. Solat itu sebenarnya adalah 5, tapi hakikatnya adalah 50. Ya. Wa fi sahihain, dalam sahihain Bukhari Muslim, qauluhu liman sa'ala an syara'il Islam, perkataan beliau, sabda beliau kepada orang yang menanyakan tentang syariat Islam, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Solat 5 waktu pada siang dan malam. Qala sa'il, orang yang bertanya lagi dia, hal alayya ghairuhunna, apakah ada lagi selain dari 5 itu masih ada kewajiban bagiku? Qala la, kata Nabi, tidak. Illa an tatawwa'a, illa an tatawwa'a. Tidak kecuali kalau engkau sukarela. Yani solat sunat. Wa tajibu salatu 'ala al-muslim al-baligh al-'aqil. Maka solat itu diwajibkan kepada seorang muslim yang baligh, yang berakal. Baligh berarti dia sudah akhir baligh. Berakal maksudnya tidak lagi gila. Fala tajibu 'alal kafir, tidak diwajibkan kepada kafir. Walas saghir, tidak juga yang kecil, ya, yang belum baligh. Walal majnun, tidak juga kepada orang gila. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, raf'al qalami 'an thalathatin. Pencatatan pena itu diangkat dari 3 golongan. Anin naim hatta yastayqiz, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnun hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar atau sembuh. Wa anil saghiri hatta yablugha, dari anak kecil sampai dia baligh. Akan tetapi anak-anak hendaklah diperintah untuk mengerjakan solat ketika umurnya 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena dia sudah mengerti dengan perkataan. Berarti sebelumnya belum diperintahkan, belum. Apalagi dibawa ke masjid, ya. Anak kebetulan umurnya baru 3 tahun, 2 tahun, rumah sempit. Ketika dibawa ke masjid, dia lihat, oh ini lapangan luas nih. Ya, senang dia. Orang solat di belakang dia lari-lari, teriak-teriak, bermain, sehingga mengganggu orang solat atau mengganggu orang pengajian, ya. Nah, ini sebaiknya tidak kita bawa. Kenapa? Secara syariat dia belum dituntut. Karena dituntut untuk diperintahkan solat itu adalah yang berumur 7 tahun. Tapi bolehkah kita membawa anak kecil? Boleh. Namun kita lihat, kalau seandainya itu mengganggu kestabilan umum, kenyamanan umum, solat orang, maka lebih baik kita tidak bawa. Oh, kalau gitu saya gimana, Ustaz? Nggak bisa ngaji dong. Saya pengen ngaji. Ya, suruh suami pergi, suruh dia rekam. Nanti kajian didengar. Atau berganti-ganti. Sekarang media sudah mencukupi, ya. Wa yudrabuna ala tarkihal li'ashrin, dipukul anak tadi, pukul didikan, karena meninggalkan solat mereka berumur 10 tahun. Faman jahadaha aw tarakaha faqad kafar, siapa yang mengingkarinya atau meninggalkannya, tidak pernah solat, maka dia sudah kafir. Wartadda an dinil Islam, murtad dari agama Islam. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman taraka faqad kafar. Janji yang antara kita dan antara mereka solat, yakni janji pemisah antara kita dengan mereka adalah solat. Siapa meninggalkannya, sungguh dia telah kafir.
ummahat dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sementara sampai di sini dulu ya pembahasan kita, dan ke depan kita membahas tentang adzan, iqamat dan seterusnya. Kemudian secara rinci-rincinya ada pada bab-bab berikutnya. Wallahu taala alam. Baik, kita masuk ke tanya jawab untuk seperempat jam ke depan. Baik. Apakah boleh solat di masjid yang di dalam pagar masjidnya ada kuburan dan masjidnya di sampingnya ada kuburan tapi ada pembatasnya jarak setapak, jalan setapak? Boleh, selama kuburan tidak di dalam masjid. Apakah anak yang membuka aurat bisa membuat ayahnya dihisab dan diazab meskipun ayahnya meninggal sebelum anak tersebut lahir? Ayahnya meninggal ketika anaknya dalam kandungan. Enggak bisa. Dosa anak adalah dia yang menanggung sendiri. Ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada dosa waris kecuali orang tua dia lalai dalam pendidikan anaknya. Dia dapatkan anaknya tapi dia tidak memberikan hak anaknya, maka haknya itu yang akan dituntut. Apakah niat solat sunat 12 rakaat setiap hari karena mengharap ridha Allah dan ingin mendapatkan imbalan didirikannya rumah di surga? Apakah ikhlas atau syirik? Itu ikhlas. Kalau memang kita solat karena mengharapkan dari Allah. Ya, kalau syirik itu dicampur dengan selain Allah. Ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang, atau ingin mendapatkan dunia. Ya, maka itu jatuh kepada syirik. Tapi selama kita memohon atau meminta apa yang dijanjikan di surga atau di akhirat, maka itu adalah ikhlas. Apakah syirik ucapan bisa syirik akbar atau syirik kecil? Pada umumnya adalah syirik kecil. Ya, syirik kecil. Pada umumnya. Kecuali kalau seandainya itu diiringi dengan keyakinan, ya, lalu diucapkannya bisa jadi syirik besar. Di saat kita safar, kita solat di salah satu masjid perjalanan. Setelah selesai solat baru ketahui kalau di depan masjidnya ada kuburan. Apakah solat kita tidak sah dan harus diulangi di masjid lain atau bagaimana? Solat kita sah. Karena kita solat di sana untuk mengerjakan solat. Ya. Bukan gara-gara kuburan di sana. Kemudian yang kedua adalah kuburannya di luar, walaupun di depan, tapi sudah ada pembatas dinding masjid. Sesuai dengan yang difatwakan oleh Syekh Muqbil. Apakah perkataan ini adalah tergolong apakah perkataan ini adalah pertolongan Allah melalui dia termasuk kesyirikan? Tidak. Ini pertolongan Allah melalui dia, ini tidak. Ya. Atau juga ini pertolongan Allah kemudian pertolongan dia, maka itu boleh. Karena kita melihat memang dia berjuhud, berusaha, ya, maka boleh. Tapi dengan kata-kata kemudian, maka ada kita jenjangnya, ya. Pertolongan Allah dulu, kemudian baru pertolongan manusia. Berapa jarak perjalanan seorang wanita yang harus ditemani oleh mahramnya? Perjalanan Padang Bukit Tinggi haruskah? Itu sudah Padang Bukit Tinggi itu sudah safar. Ya. Sebagian dari ulama yang memberikan jarak safar ada dengan marhalatain, yaitu kurang lebih 88 kilo. Sebagian ulama ada yang tidak membatasi, selama itu sudah perjalanan jauh, walaupun belum sampai kepada 88 kilo, maka itu sudah dianggap sebagai safar yang harus dengan mahram. Ana dan suami insya Allah akan berangkat haji tahun ini. Insya Allah kami ingin melaksanakan tarwihah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang mana pada hari tanggal 8 Zulhijjah kami akan berangkat menuju Mina dan bermalam di Mina. Yang jadi pertanyaan saya, apakah sesampainya kami di Mina dan tenda tempat kami di Mina masih terkunci, bolehkah kami menginap di tenda maktab lain yang terbuka yang mana jamaahnya tidak ada, kosong jamaah, karena kami tidak tahu minta izin kemana? Boleh.
Ya, silakan. Bolehkah kami memakai fasilitas tenda maktab lain yang dibuka tersebut seperti listrik, kamar mandi? Sudah boleh. Kenapa? Karena kita sudah membayar, dan itu secara umum sudah dibayarkan kepada maktab, ya, di mana kita kan melalui dengan pemerintah juga dengan maktab, ya, secara umum. Apa solat mutlak sama dengan solat hajat? Tidak. Solat hajat itu sepengetahuan saya adalah solat istikharah. Ketika kita punya hajat. Kata Nabi SAW, man hamma bisyai'in. Siapa yang punya hajat, keinginan, tekad kepada sesuatu. Adapun solat sunat mutlak, ya, seorang pengen solat, pengen dekat dengan diri kepada Allah. Itu namanya solat mutlak. Solat mengisi waktu misalkan juga mutlak. Apakah sah pernikahan anak yang dinikahkan oleh ayah yang selama ini tidak pernah solat? Solatnya hanya pas mau menikahkan anaknya saja. Setelah 2 bulan tidak solat lagi. Mudah-mudahan pada saat dia mau menikahkan anaknya sudah bertobat dia. Sehingga dia solat. Ya, maka pada saat itu solatnya sah, tobatnya sah. Setelah itu dia berbuat lagi maksiat, yakni meninggalkan solat, dia dosa lagi. Ya, mudah-mudahan dia sudah bertobat. Doakan dia selalu supaya dia bisa bertobat. Allah Ta'ala alam. Demikian, ya. Masih ada? Ini ada lagi maksudnya. Suami sering nonton siaran tentang orang-orang memerangi dukun atau orang yang terkerusupan jin. Apakah ini termasuk syirik? Juga Ustaz, karena cara mereka memeranginya dengan membaca selawat dan ayat-ayat Al-Quran. Memerangi dukun, ya, atau orang yang kemasukan jin, ya, dengan ruqyah. Dengan ruqyah. Kalau kita menonton ingin mendapatkan ilmunya, caranya, insya Allah tidak apa-apa. Taib, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana, nyoba lanjut. Yuk di lapak seru saja.